Karena Om Enggar ini selesai ibadah, orang pertama yang dia cari hanya saya. Dia mau menyampaikan apa yang dia dapat dengan Tuhan. Dia mau memperdengarkan apa yang dia terima dari Tuhan. Itu hal-hal rohani. Makanya waktu kematian itu datang, dia sudah siap. Kenapa? Dia sudah mempersiapkan. Jadi sebelum roh jiwa terpisah dari tubuh kita, saudara persiapkan hidup kita. Agama tidak mau bawa keselamatan, tidak. Denominasi gereja, mohon maaf, tidak akan pernah membawa keselamatan. Tapi hanya satu pribadi, namanya Yesus Kristus Tuhan. Lanjut. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara lihat, orang kalau hidup tidak takut Tuhan, dia takut penyakit. Orang kalau hidup tidak takut Tuhan, dia takut mati. Ini di mana-mana ada. Amin. Makanya dukun merajalela. Karena dukun satu kali datang, dua kali balik, baik. Karena yang orang cari kesembuhan, bukan keselamatan. Baik kau masuk neraka, biar juga. Tapi kalau Tuhan mau menyembuhkan, tidak ada satu penyakit pun yang kebal dengan nama Yesus. Tidak ada penyakit jenis apapun tidak akan bisa mempan dan kabal ketika nama Yesus diberikan. Makanya waktu Pak Enggar bilang begini, Om Enggar bilang begini, Pastor, kita siap. Kita tidak butuh kesembuhan saat. Yang kita butuh kesembuhan yang kekal. Pastor mau berdoa bagaimana? Saya mau berdoa bagaimana kalau imannya seperti itu? Saya hanya berdoa, Tuhan, terjadilah sesuai dengan iman Pak Enggar. Dan akhirnya betul. Tidak perasa kalau semua pulang. Karena dia hidup dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dia kenal siapa Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita takut Tuhan, kita tidak akan takut dengan apapun juga. Biar dia minta maaf. Biar dia, orang sama-sama masih muda. Biar dia tentara. Kalau dokter so bilang so ada sakit yang menyebabkan kematian, biar dia tentara. Ikut aku. Bilang amin. Tapi biar cuma hansip. Maka kalau kenal Yesus, apapun yang terjadi dia percaya. Pengharapanku hanya Yesus saja. Apalagi tentara. Saya senang ngobrol dengan Om Enggar. Karena dia juga banyak menceritakan pengalaman hidupnya waktu dia masih dinas. Karena dia memang banyak di kapal. Jadi, saya pastor banyak di kapal. Jadi mulai menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya. Sampai dia mengenal dan berjumpa pribadi dengan Tuhan. Makanya siang hari ini Bapak Ibu Saudara, dengan kasih Kristus, selama kita masih hidup, kita hanya menumpang. Mari hidup takut akan Tuhan. Menghormati Tuhan. Bukan menghormati pemimpin gereja. Kita menghormati Tuhan. Tidak perlu menghormati manusia. Kita harus menghormati Tuhan. Karena dia Yesus, pencipta langit dan bumi. Tuhan semesta alam. Namanya harus ditinggikan, namanya harus dipermuliakan. Karena dia berkuasa di bumi dan di sorga. Nama di atas segala nama. Nama yang sangat dahsyat. Karena di atas langit, di atas bumi dan di bawah bumi, semua lidah mengaku, semua lutut bertelut, Yesus Kristus adalah Tuhan. Bilang amin. Haleluya. Dan hari ini saya mesti bilang dengan terus terang, Pak Enggar itu sudah ada di Firdaus.
Karena di sisa-sisa hidupnya dia sudah memberikan pengabdian bukan cuma untuk negara, tapi kepada kerajaan Allah. Dan itu sangat dihargai oleh Bapa di surga. Makanya hari ini kalau negara memberikan penghormatan khusus kepada beliau sebagai kolonel laut purnawirawan, saya percaya juga kerajaan Allah memberikan penghormatan khusus. Amin. Saya percaya Pak, saya lihat pita-pita itu. Om Enggar juga terima pita dari surga. Haleluya. Memang dia tidak tembus bintang, tapi bagi Tuhan dia bintang. Di hari kematiannya, kalau Presiden Prabowo menghargai perwira-perwira, tentara-tentara yang mengabdi, dan ada kenaikan 1-2 tingkat, hari ini Om Enggar juga menerima itu. Tapi bukan dari Presiden, bukan dari kepala negara, bukan dari kepala kesatuan TNI Angkatan Laut, bukan dari komandan Lantaman, tetapi dari Bapa di surga. Mari kasih tepuk tangan. Hari ini saudara tahu, waktu dia mati, waktu dia mengembuskan nafas yang terakhir, dia disambut oleh tentara surgawi. Karena surga ada bala tentara. Bilang amin. Surga itu ada bala tentara. Sebelum sebentar ada protokol upacara penghormatan, di surga sudah mendahului. Bilang amin. Bilang amin. Amin. Bapak Tuhan. Mari di sisa-sisa hidup kita hanya untuk kita. Karena hidup kita ada miliknya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah orang yang mendengar perkataan firman Tuhan dan melakukannya. Ketika saudara lapar dan haus, hari ini, siang ini, saudara akan dipuaskan. Terlebih khusus keluarga yang memangku duka, keluarga besar Budiantoro Paniman. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih. Dari semua hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah, Kau siapkan dari masa di dalam hidupku, sungguh teramat mahal. Kau jadikan bunda semuanya sambil
Dari semula kami ditentukan untuk memperoleh keselamatan. Dan keselamatan itu hanya datang daripadamu. Karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang olehnya kami diselamatkan selain nama Yesus. Memberkati Kabupaten Minahasa Utara, Bupati, Wakil Bupati, semua jajaran, semua dinas, SKPD yang ada, Kecamatan Kauditan, seluruh struktur pemerintahan, bahkan Tuhan, Desa Tumaluntung diberkati. Wilayah ini akan mengalami kebangunan rohani. Wilayah ini akan mengalami pembalikan keadaan. Setiap orang-orang akan datang mengenal Yesus, menyembah Yesus di dalam roh dan kebenaran. Biar dari desa ini akan terdengar pujian penyembah. Semua tiang-tiang berhala di dalam nama Yesus, api Roh Kudus bakar, dan api Roh Kudus bakar dari tempat ini. Semua praktek-praktek penggunaan roh orang menyesatkan hamba, patahkan dalam nama Yesus. Mereka harus mengenal Yesus, karena orang Tumaluntung adalah milik Yesus, orang Kauditan adalah milik Yesus, orang Minahasa Utara adalah milik Yesus. Haleluya. Tuhan berkati pemerintah yang ada. Tuhan beri roh takut dan gentar. Ada ketakutan untuk mereka menerima jabatan ini. Mereka ingin desa, kecamatan, dan kabupaten ini akan berkembang. Diberkati dan masyarakat harus sejahtera. Jemaat Tuhan akan diberkati. Hidup pun di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, memberkati itu dengan kata prajurit hadir memberi penghormatan kepada keluarga prajurit hadir memberi penghormatan kepada keluarga. Kemudian hamba berdoa berkati oleh Tuhan, kekuasaan di dalam nama Yesus. Mereka akan menjaga wilayah laut sebagai alat negara, sehingga semua hasil laut yang ada di Indonesia, yang ada di perairan Indonesia, yang ada di perairan Indonesia akan dinikmati oleh semua rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua jemaat Tuhan yang hadir, hamba Tuhan yang hadir, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan organisasi, lembaga-lembaga agama dan masyarakat. Hamba berdoa Tuhan memberkati yang percaya Tuhan buat itu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah kota Benteng, gunung batu kesukaan, tempat perlindungan kami. Yesus Kristus, firman ini Tuhan memberkati. Firman ini akan berkati keluarga, kemudian Bapak dan anak-anak, mantu, cucu, bahkan kakak adik yang ada. Tuhan memberikan kekuatan. Semua warga dari ujian
dalam nama Tuhan. Terima kasih anak mantu cucu, bahkan kakak adik yang ada. Tuhan memberikan kekuatan. Semua warga baik dari ujian di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa acara tetap ada di dalam kendali Tuhan. Semua ada di dalam kontrol Tuhan. Tempat ini mulai dari rumah duka ke taman lagi perlindungan kenyataan yang sempurna sampai penguburan hamba serahkan sesuai apa yang Tuhan berikan. Bumi seperti di sorga, di dalam acara seperti di sorga, di dalam nama Tuhan sudah diberkati. Katakan dan kita akan memberikan persembahan. Kalau kamu rela memberi